siswa kelas 11. Untuk mata pelajaran kimia pada semester 2 ini kita akan mempelajari tentang larutan asam basa. Nah, untuk anak-anak ibu sekalian, untuk lebih memahami pembelajaran ini, mari simak video berikut ini. Asam basa. Pada pembelajaran ini kita akan mengenai asam basa, teori asam basa, dan indikator asam basa. Nah, untuk mengenal asam basa, tentu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ibu mengetahui contohnya seperti asam cuka yang rasanya asam dan sabun yang pahit dan teksturnya licin. Lalu sebenarnya apa sih asam basa secara kimia? Selanjutnya kita akan membahas tentang teori asam basa. Yang pertama, kita akan membahas teori asam basa berdasarkan teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air menghasilkan ion H+. Lihat ya dari contoh yang ibu berikan, HCl dalam air bisa melepaskan ion H+ ditambah Cl-. Karena melepaskan H+ tersebut, maka HCl bersifat asam. Kemudian, basa adalah senyawa dalam air menghasilkan ion OH-. Nah, dalam contoh itu, NaOH menghasilkan OH- ditambah NaOH ditambah Na+. Nah, karena NaOH dalam air melepaskan OH-, maka NaOH bersifat basa. Nah, teori ini memiliki kelemahan, yaitu teori Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam basa jika pelarutnya bukan air seperti NH3 dan CH3COOH dalam benzena. Tidak bisa dijelaskan oleh teori Arrhenius. Yang kedua, kita akan membahas mengenai teori asam basa berdasarkan Bronsted dan Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang dapat melepaskan proton dalam larutan. Proton itu H+ ya. Kemudian, basa adalah senyawa yang dapat menerima proton dalam larutan. Contoh. Nah, di sini ada reaksi HCl tambah H2O, reaksi bolak-balik menghasilkan Cl- tambah H3O+. HCl melepas H+, kemudian H2O menerima H+. Karena HCl melepas H+, maka menjadi Cl-. Nah, HCl artinya dia melepas H+ proton ya, maka dia bersifat asam. Sedangkan H2O menerima H+ sehingga dia bersifat basa. Nah, menghasilkan Cl- tadi ya. Karena ini reaksi bolak-balik, nah H3O+ bisa melepaskan H+, kemudian menjadi H2O kembali, dan Cl- menerima H+ dari H3O+, menghasilkan HCl. Jadi karena reaksi bolak-balik bisa ya. Nah, Cl- menerima H+, maka dia disebut basa konjugasi. Kemudian H3O+, dia melepas H+, maka disebut asam konjugasi. Asam dan basa konjugasi merupakan pasangan asam basa konjugasi, merupakan senyawa yang sama, hanya saja basa konjugasi kehilangan H+. Basa asam konjugasi merupakan senyawa yang sama, hanya saja asam konjugasi menerima satu H+. Nah, teori yang selanjutnya, yang terakhir adalah teori Lewis. Lewis berpendapat bahwa asam adalah senyawa atau suatu zat yang menerima pasangan elektron dari senyawa lain, atau kita sebut akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Lewis ini muncul karena Bronsted-Lowry tidak dapat menjelaskan sifat asam basa jika tanpa proton, misalnya NH3 dan BF3.
kunyit. Nah, kunyit tidak hanya digunakan untuk bumbu masak atau tanaman toga, tanaman obat keluarga yang banyak manfaatnya. Kunyit juga bisa digunakan sebagai indikator asam basa yang bersifat alami. Nah, bagaimana caranya? Nah, Ibu akan berikan tugas kepada anak-anak Ibu sekalian untuk mempraktekkan di rumah bagaimana kunyit dan tanaman lain seperti bunga sepatu, tanaman bougainville yang sangat banyak di lingkungan ini bisa bermanfaat sebagai indikator asam basa. Oleh karena itu, mari anak-anak Ibu simak pemaparan Ibu berikut ini. Untuk membuat indikator alami, kalian harus membuat ekstrak dari tanaman itu terlebih dahulu ya, bisa dengan menunggu atau dengan menggunakan blender. Nah, dari tabel itu bisa kalian lihat ada beberapa perubahan warna. Jadi, tanaman jika dia bisa digunakan sebagai indikator jika terdapat perubahan warna, jika diberikan larutan asam ataupun larutan basa. Bisa kalian lihat di tabel tersebut ya. Nah, silakan anak-anak Ibu coba di rumah dengan menggunakan salah satu saja tanaman tersebut dan buktikan bagaimana apakah ada perubahan warna dalam larutan asam maupun larutan basa. Nah, demikianlah tadi pemaparan Ibu untuk pembelajaran asam basa pertemuan pertama ini. Ibu harapkan anak-anak Ibu untuk selalu belajar di rumah dan tidak keluyuran di luar dan tetap menggunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sehingga kita semua bisa terhindar dari virus corona. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak Ibu kerjakan kuis di Google Form yang sudah Ibu siapkan dan jangan lupa untuk selalu melihat video Ibu karena di situ banyak sekali ilmu yang bisa kalian dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.